Halo semua, selamat datang kembali di channel Iberian Partners. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang menyediakan biji dan logam seperti tembaga, emas, dan perak. Bagaimana awal mula berdirinya perusahaan ini? Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya? Dan apa saja tantangan dan prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan ini? Namun, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami. PT Freeport Indonesia didirikan pada tahun 1967 dan merupakan anak usaha dari perusahaan Amerika Freeport-McMoRan. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemrosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Awal mula berdirinya PT Freeport Indonesia berawal dari suatu ekspedisi yang dilakukan oleh seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy pada tahun 1936. Dozy berhasil menemukan Gunung Erzberg, yang berarti gunung biji, yang mengandung tembaga dan emas dalam jumlah besar. Namun penemuan ini baru diketahui oleh dunia pada tahun 1960 ketika Dozy menerbitkan laporannya di sebuah majalah ilmiah. Pada tahun 1961, seorang geolog Amerika bernama Forbes Wilson membaca laporan Dozy dan tertarik untuk mencari Gunung Erzberg. Wilson kemudian bergabung dengan perusahaan Freeport Sulphur, yang kemudian menjadi Freeport-McMoRan, dan memimpin sebuah ekspedisi ke Papua bersama dengan Del Flint pada tahun 1963. Setelah mengalami berbagai kesulitan, mereka akhirnya berhasil menemukan Gunung Erzberg dan mengambil beberapa sampel biji. Pada tahun 1967, Freeport Sulphur mendapatkan kontrak karya pertama dari pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi dan menambang Gunung Erzberg. Kontrak karya ini berlaku selama 30 tahun dan memberikan hak kepada Freeport untuk membangun infrastruktur, fasilitas, dan kota di sekitar lokasi tambang. Freeport kemudian mendirikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan lokal yang mengelola operasi tambang di Papua. Pada tahun 1972, PT Freeport Indonesia mulai memproduksi dan mengirimkan konsentrat tembaga, emas, dan perak ke pelabuhan Amamapare. Pada tahun 1988, PT Freeport Indonesia menemukan cadangan Grasberg yang merupakan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Cadangan ini terletak di dekat Gunung Erzberg dan memiliki kandungan tembaga dan emas yang lebih tinggi. Untuk mengeksploitasi cadangan ini, PT Freeport Indonesia membangun tambang terbuka Grasberg yang mulai beroperasi pada tahun 1990. Pada tahun 1991, PT Freeport Indonesia memperpanjang kontrak karyanya dengan pemerintah Indonesia untuk 30 tahun lagi, dengan hak perpanjangan hingga 2 hingga 10 tahun. Kontrak karya ini juga mengatur tentang kewajiban PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah produknya, memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, dan menjaga lingkungan hidup. Perubahan ini juga diikuti dengan divestasi saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia memiliki 51,23% saham perusahaan, sementara Freeport-McMoRan memiliki 48,77% saham perusahaan. Freeport Indonesia juga memulai proyek pengembangan tambang bawah tanah Grasberg, yang merupakan salah satu tambang bawah tanah terbesar dan tercanggih di dunia. Setelah mengetahui sekilas sejarah Freeport Indonesia, maka selanjutnya kalian juga tentu harus memahami apa saja produk yang mereka hasilkan. Produk utama yang dihasilkan oleh Freeport Indonesia adalah konsentrat tembaga, emas, dan perak. Konsentrat adalah campuran dari biji yang telah dihancurkan, dipisahkan, dan dikeringkan. Konsentrat ini kemudian dikirim ke pelabuhan Amamapare untuk diangkut ke fasilitas pemurnian tembaga di Gresik, Jawa Timur, yang dikelola oleh PT Smelting, perusahaan patungan antara Freeport Indonesia dan Mitsubishi Corporation. Di fasilitas pemurnian tembaga, konsentrat tembaga, emas, dan perak diproses menjadi produk akhir yang memiliki kualitas tinggi dan nilai jual tinggi. Produk akhir yang dihasilkan antara lain katoda tembaga, emas, dan perak murni batangan. Katoda tembaga adalah lempengan tembaga murni yang memiliki kemurnian 99,99%.
Emas dan perak murni batangan adalah logam mulia yang memiliki kemurnian 99,99% dan 99,9%. Produk-produk ini memiliki manfaat dan nilai tambah yang besar bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Tembaga adalah logam yang banyak digunakan untuk industri listrik, elektronik, konstruksi, dan transportasi. Emas dan perak adalah logam yang banyak digunakan untuk perhiasan, investasi, dan keperluan medis. Produk-produk ini juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan dividen. Selain produk utama, PT Freeport Indonesia juga menghasilkan produk sampingan berupa asam sulfat, terak, gipsum, dan timba. Asam sulfat adalah bahan kimia yang banyak digunakan untuk industri pupuk, petrokimia, dan metalurgi. Perak adalah bahan padat yang tersisa dari proses pemurnian tembaga yang dapat digunakan untuk bahan bangunan, semen, atau pupuk. Gipsum adalah bahan mineral yang banyak digunakan untuk industri semen, papan gipsum, atau pupuk. Timbal adalah logam yang banyak digunakan untuk industri baterai, peluru, atau kaca. Nah, mungkin sebagian besar dari kalian bertanya-tanya tentang di mana saja lokasi operasi perusahaan ini, bagaimana kondisi geografis dan iklim di lokasi tersebut, dan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan ini. Mari kita simak bersama. Lokasi operasi Freeport Indonesia berada di Pegunungan Jayawijaya yang merupakan bagian dari Pegunungan Maoke yang membentang di sepanjang Pulau Papua. Pegunungan ini memiliki ketinggian rata-rata 4.000 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu tempat tertinggi di Indonesia. Pegunungan ini juga memiliki salju abadi di puncak-puncaknya yang merupakan fenomena langka di daerah tropis. Kondisi geografis dan iklim di lokasi operasi PT Freeport Indonesia sangat beragam dan ekstrem. Di daerah dataran tinggi, suhu udara bisa mencapai minus 10 derajat Celcius, sementara di daerah pantai, suhu udara bisa mencapai 40 derajat Celcius. Curah hujan di daerah ini juga sangat tinggi, mencapai 6.000 mm per tahun, yang menyebabkan banjir, longsor, dan tanah bergerak. Selain itu, daerah ini juga rawan gempa bumi dan aktivitas vulkanik yang bisa mengganggu operasi tambang. Nah, itulah sejarah PT Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten menarik dari Iberian Partners. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.